nggak punya damage juga, tapi dia salah satu hero scaling. Salah satu hero marksman yang memiliki damage burst dan juga damage per second yang besar. Dan butuh item-item juga untuk seorang Yesens. Kalau diganggu begitu saja terus menerus, sedangkan Irisnya bebas untuk mengganggu pergerakan farming untuk dari tim EVOS Icon, ini bakal beda cerita. Karena linknya, ini makanan link itu ada Kyle, ada seorang Oji, sedangkan 2 damage dealer terbesarnya dari mereka, Gio. Betul, bukan sembarang betul, Oji. Kita akan masuk ke game yang pertama. EVOS Icon berhadapan dengan OP Esport di match pamungkas kita pada hari ini. Teman-teman dari OP sudah berada di pose bersama dengan EVOS. Kali ini Luminaire di garis depan bersama dengan Panzer tentunya, yang akan duet mematikan ke arah Yisunsin atau bahkan mungkin ke arah Ercan dan juga Kylie. Tapi masing-masing dari pemain EVOS dan juga OP masih bersabar menunggu adanya gertakan senjata. Oke, tapi ternyata kali ini rotasi mencoba dilakukan menuju ke arah purple buff. Informasi telah diberikan bahwa orange buff saja sudah diamankan, tapi link bersama dengan Luminaire. Lihat, satu buah informasi shot call yang dilakukan menuju ke arah purple buff menjadi keuntungan dari para pemain dari tim EVOS Icon. Luminaire, welcome back ya kan di sini to the competitive scene untuk seorang El Profesore Luminaire dan juga untuk Chakim CH4 Kim dengan nama yang baru tentunya kali ini, Gio. Tapi Ozzy kali ini udah mulai diganggu aja sama Panzer dan juga Luminaire. Bahkan Ercan belum ada ejector yang keluar. Sementara itu Iris terus dibantu oleh teman-temannya di area depan sana. Ercan yang selalu mencoba untuk membuka map cukup kesulitan. Karena lihat, dari Martisnya Panzer terus mengganggu pergerakan dari Ozzy. Ya, ejector kali ini yang digagalkan, belum dikeluarkan juga. Oke, akhirnya datang dari Panzer yang harus Scarlet Maut. Luminaire datang menjemput, tapi Ercan kali ini nggak ada teman lagi. Dia harus coba untuk mundur terlebih dahulu, Ranger Mas. Meanwhile, dari bottom lihat Benedetta kali ini ada seorang Y-Force mencoba untuk mengganggu pergerakan. Masih ada Knife dan juga bahkan dengan satu buah slash saja. Sedangkan CCTV by Fruity Sosro yang ngeblend banget sensasinya sudah memperlihatkan udah ada turtle yang terbuka dengan sangat bebas. Iris pun di sini udah mendekati ke arah turtle, tapi informasi diberikan udah ada 2 player dari tim EVOS Icon yang standby di pit turtle. Chakim melakukan flanking, Luminaire standby di arah rumput. Pedal of Aspect masih ada, tapi lihat hingga over tadi diberikan Chakim pelotong ke belakang, cover cukup baik, flame shot digunakan, tapi Luminaire masih mengcover dengan cukup baik. Mountain Shocker, hujan api, bapak-bapak, hujan api ternyata hanya membuka vision aja, nggak mendapatkan turtle, nggak jadi Mountain Shocker, Gio. Yes, itulah enaknya ada Parsia juga yang selain dia udah di-buff di patch yang ini, dia juga memberikan efek high ground yang sangat kuat. Ketika teman-teman dari OP mau masuk, mencoba untuk menyolong turtle, tidak semudah itu karena Feather Eye Strike-nya benar-benar mengganggu dengan damage yang begitu sakit. Tapi kita lihat sekarang di area depan, Ercan-nya udah Scarlet Maut, coba dikejar oleh teman Luminaire dari Iris juga Panzer. Bahkan Feather Eye Strike lagi dan lagi membuat 1 point kill untuk Luminaire. First blood diamankan EVOS Icon kali ini dari Oji kali ini. Akan sulit sekali untuk bertahankan Irisnya sekarat. Irisnya sangat membuat dia sekarat. Alright, lihat di sini permainan El Profesore kembali ke lane of dan langsung berhasil mendapatkan first blood. First blood yang luar biasa dan bahkan Iris mendapatkan free farming Choji. Bagaimana menurut Choji? Draft early sih dipegang sama OP dari power hero-nya ya. Cuman dari tadi Luminaire-nya ini bener-bener annoying banget. Karena kenapa balik lagi zoning yang terlalu lebar. Abis itu tambah lagi dengan Panzer yang roamingnya juga cepat. Mortal Coil-nya juga immune sama segala CC. Itu membuat keefektifan dari Luminaire ini nggak cuman untuk ngeharas saja. Tapi mungkin bisa kadang-kadang nge-kill. Dan itu udah menjadi modal yang lumayan besar bagi Luminaire. Kalau misalkan snowballing sampai akhir, Iris sisi juga bakalan enak banget dan juga merdeka banget untuk jungle, Bang Oji. Yes, bener banget. Tapi lihat tadi kombinasi antara Luminaire featuring Panzer. Dia langsung outplay dari seorang Kagura dan bahkan di sisi lain dengan Decimate dapetin poin tambahan. Iris. Kali ini dapetin farmingan yang banyak banget dan farmingan yang gak bisa diberhentikan dari seorang Iris dan goldnya. Walaupun tidak berbeda jauh, 1000 gold saja. Tapi di sisi lain Chakim udah dapetin Clock of Destiny, Gio. Yes, ini emang duo loser mengeri banget ya Luminaire dan juga Panzer. Kita lihat aja ejector ke arah seorang Luminaire yang masih ada wings by wings untuk kabur. Karena kalau misalnya dia terkena damage dari Kylie dan juga Ozzy, Luminaire dalam bahaya. Sementara itu Ercan masih mencoba untuk memberikan informasi. Di sana ada Dede Bocang menjadi target operasi dari teman-teman di EVOS Icon. Sementara itu Inferno yang dikeluarkan. Bahkan nggak mungkin lagi bisa bertahan karena ada Chakim yang memberikan damage cukup besar ke arah seorang Dede Bocang dan membuat EVOS Icon terbuka lebar untuk mendapatkan
Turtle yang kedua Ranger Mas. Lihat Luminar masuk ke rumput, Feder Estek tadi keluarkan cover dari Luminar. Kali ini memberikan permainan luar biasa. I'm Offender tapi di depan sana. Luminar dengan seperempat darah mencoba untuk ngedikoy menjadi sebuah umpan lambung. Dan lihat Luminar bahkan memukul mundur Ruby. Tadi Luminar lihat deh berapa detik dia di atas di depan jungle. Dia cuma muter-muter apa? Biar tidak terdeteksi oleh para musuh kalau dia itu tidak punya darah. Dia tidak mau pulang karena dia mau cover turtle yang selanjutnya, Choji. Yes, bener banget. Dan sebagai ninja pensiunan ngelihat pergerakan EVOS kayak gini sih, ini bener-bener mengerikan banget ya. Apalagi kalau misalkan sampai temponya EVOS dipertahankan seperti ini, bisa jadi kemungkinan menangnya EVOS nih lebih tinggi, sekitar mungkin 70%-an lah dibandingkan OP. Kalau misalkan OP tidak melakukan perubahan. Karena kenapa? Draft power hero-nya balik lagi OP ini megang loh. Ada Ruby, ada Dede Bocang, dia bisa clear minion dengan cepat. Ada Jawhead dengan smart missile dan juga pasifnya. Ozzy Ironman juga bisa memberikan damage. Seenggaknya lumayan lah untuk memberikan pukulan kepada EVOS. Tapi balik lagi kita lihat ini Bang Oji, sepertinya akan ada team fight. Oke, tapi ternyata Cakim, lihat, terlalu offset dari seorang Cakim. Bakal coba untuk dipaksa untuk mundur begitu saja. Dia berhasil menggocek, bakal coba di cover. Tapi ternyata Luminar sedikit terlambat. Tidak bisa di cover oleh seorang Luminar karena Cakim terlalu jauh. Lihat Luminar udah buka warung tapi ternyata tak tergapai di arah jungle sepertinya, Gio. Iya, tapi lihat pansernya dengan menebeng turret mendapatkan satu yang turret di depan, tapi ternyata lihat resisten jadi target operasi untuk tim EVOS Icon. Sudah ada Tempest of Blade tapi belum mengarah ke arah seorang Ercan ataupun Kylie. Sebenarnya ini benar-benar objektif yang dimainkan oleh EVOS Icon sangat baik sekali. Walaupun mereka kehilangan Cakim, tapi mereka coba ambil objektif yang ada di area atas. Tapi Luminar seperti udah ketahuan kada payung dari Kylie yang mendeteksi keberadaannya Ranger Mas. Oke, seperti Dede Bocah bakal coba dipasang. Panzer Flicker ke arah belakang. Flame Shot telah digunakan tahan masih ada Mountain Joker. Tapi sepertinya Dede Bocah nggak bisa bertahan. Satu buah execute langsung menumbangkan dan bahkan memulangkan Tamus menuju ke base-nya. Satu ejector mau coba dikeluarkan. Tapi ternyata Ercan masih dengan sabar nggak menggunakan flickernya. Itu mungkin adalah salah satu hal yang dipikirkan dengan ada Purify yang dimiliki seorang Luminar. Dari Echan gak bisa semena-mena untuk langsung lempar ejector sembarangan menuju ke seorang Luminar. Tapi lihat Ozzy, wow, solo kill dari Toplet berhasil diamankan. Iris mencoba untuk bertahan dan masih bisa kabur. Sedangkan Luminar mencoba untuk mengkati, gak boleh pulang dan bahkan kali ini masih menahan, gak mau langsung buka warung dari seorang EVOS Luminar. Iris. Ini Irisnya bebas banget, Gio. Dia farming, dapetin point kill dan bahkan dia udah punya level 11 berbanding dengan Ozzy yang masih level 9. Nah, itu dia yang jadi... tadi dulu Bang Gio, silakan. Iya, tapi ada Cakim kali ini masih mencoba menggocek teman-teman dari OP. Dan ternyata I'm Offended yang diberikan bisa menumbangkan satu orang Cakim lagi dan lagi. Tapi Panzer dari depan sana, Yindir Overton udah di pop up oleh Kylie. Mencoba untuk menumbangkan Panzer kali ini. Tershutdown sudah, Tempest of Blade dari seorang EVOS Iris. Mencoba mengejar Bacang, tapi lihat dari seorang Benedetanya. Dan Luminar lagi dan lagi dengan Feather Ice Strike membuka ruang dan waktu untuk seorang Iris mengejar ke arah seorang Tamusnya. Lihat ada Ercan di depan sana, masih bisa dipukul mundur oleh teman-teman EVOS Icon. What a play dari EVOS Icon kali ini Ranger Mas. Tadi yang benar-benar gue gak habis pikir satu, Gio. Lihat si pancing. Lihat gak? Tamusnya sampai maksa banget. Dede Bocang sampai nge-trigger. Ini Luminar seperempat darah dan dia tuh sengaja nggak pakai darah full kalau yang gue lihat ya. Dia tuh biar semua all out ke dia dan dia nggak main langsung buka Feather Extract. Dia tuh nggak langsung buka, oke gue buka Feather Extract, gue cover, nggak gitu. Dia coba pancing, dia cuma jalan-jalan doang dan gue dari tadi perhatiin banget ketika pas lu lagi nge-cast gue liatin. Ini kok Luminar gak buka-buka ulti, kok dia tahan banget. Ternyata dia tuh cuma memancing, jadi ketika dia belum buka ulti, team fight-nya tuh kan tetap berlanjut tuh. Lihat, OP tetap team fight, Bocang tetap bonyok ya kan gak bisa ngapa-ngapain segala macem. Tapi sedangkan para source skill yang diberikan dari OP itu nggak keluar maksimal hingga overturn dari keluarkan. Alexa Van der Blom menuju ke arah belakang dan bahkan Wiper masih coba bertahan. Lihat udah di cover begitu saja. Panzer standby on position. Panzer menuju ke arah purple buff yang dimiliki para pemain dari tim OP. Iris pun juga siap. Ini akan beradu dengan Retribution. Siapakah yang berhasil diamankan dan dipilih untuk di reset oleh Ercan. Ercan. Permainan yang bagus karena Ercan tahu dan Ercan sadar kalau misalnya mereka memaksakan untuk mendapatkan purple buff itu bisa diambil oleh seorang Iris. Yes. Tapi kita lihat Ozzy-nya kali ini mendapatkan satu purple buff. Walaupun ada Feather Ice Strike ke arah depan sana. Teman-teman dari EVOS Icon masih coba untuk memberikan informasi di mana OP, pemain-pemain OP berada. Karena
Ini bakal menjadi formasi menarik karena Luminar udah sekali maut dari belakang, terculik oleh Kylie dan juga Ercan. Melihat hal tersebut, Panzer langsung merespon dengan ada ejector dikeluarkan oleh Ercan, masih mencoba untuk mundur ke area belakang, dan Iris gak mau ambil resiko, dia coba untuk melakukan split push lagi di area atasnya Ranger Mas. Ini keputusan yang bagus sih mungkin. Yes, ini adalah keputusan yang bagus mungkin untuk tim OP melakukan Lord. Dan lihat, bakal jauh dipaksa. Langsung gak ada yang overturn karena tidak ada Luminaire. Ini kesempatan yang baik untuk melakukan satu buah push. Setidaknya dari OP punya nafas segar, tapi tidak terlalu lama. Luminaire sudah kembali ke lane of down kali ini, Gio. Yes, sudah ada Flame Blood dikeluarkan oleh Cakim. Tentunya ingin bisa ke depan sana, tapi sepertinya nggak mau karena teman-teman dari EVOS masih belum maju ke arah depan. Kali ini baru dari Firewars yang mencoba mendapatkan satu orang dari bocah. Final Blow dikeluarkan hanya untuk memberikan damage per second ke arah seorang dari bocah. Karena teman-teman dari EVOS Icon belum melakukan setup lagi, belum ada backingan yang dilakukan lagi. Lihat Luminaire yang menjadi target operasi, bahkan Mountain Shocker dikeluarkan untuk memberikan vision di mana EVOS Icon berada, Ranger Mas. Yes, bener banget, dan ternyata kita lihat OP kali ini angin segar gak bisa terlalu lama. Clear minion yang dilakukan di arah mid lane dengan cukup baik oleh tim Luminaire EVOS kali ini. Bakal coba untuk rotasi ke arah bottom lane, tapi Iris kayaknya mencoba untuk menuju ke arah Lord. Bakal coba di zoning oleh Panzer. Panzer berada di garis depan, dan lihat Panzer body block begitu saja. Ejector ke arah belakang Panzer. Permainan yang luar biasa. Satu Mortal Coil dan juga Asura Aura, tapi retribution oleh siapa diamankan kali ini. Luminaire menuju batu ke arah Lord, dan Cakim fokus berusaha seorang Clay. Gak boleh pulang, mau jadi goyah. Force menjadi pilihan, tapi Knife for Knife masih dapatkan shutdown, didapatkan. Dua hilang, double kill for Capping, tapi Cakim harus tershutdown. Double kill yang diamankan oleh Cakim atau double kill yang luar biasa, karena double killnya benar-benar dipukul mundur OP. Mereka harus berhati-hati. Ingat, backline dari mereka harus dijaga, dan untungnya Ozzy masih bisa dapetin poin kill. Lihat, udah menuju ke arah Demon Hunter Sword. Ozzy, pemilihan item yang tepat. Dia harus bisa ngerotokin Cakim. Kalau enggak, Ozzy kali ini bakal bisa ditempel asal-asalan. Nah, kalau misalnya ditempel sama Cakim, setidaknya Ozzy masih bisa memberikan damage dengan adanya Swift Boots. Tapi jangan lupa, Ozzy harus memikirkan dari segi magical damage di late game nanti, Gio. Betul sekali, aku setuju banget. Apalagi dari item yang udah dimiliki oleh OP dan juga EVOS Icon, mereka terpaut jarak gold yang sebenarnya nggak terlalu jauh di menit ke-12, apalagi Lordnya udah mulai hadir tengah-tengah lane of down, udah berada di area atas kali ini. Teman-teman dari OP sebenarnya udah fokus banget dengan Mountain Shocker dikeluarkan oleh Ozzy, memberikan informasi gimana EVOS Icon berada. Tapi lihat, Ercan di garis depan udah mulai bonyok karena Iris dan juga Panzer memberikan damage. Ya cukup sakit Ranger Mas kali ini. Yes, bener banget, Panzer ini emang menyebalkan sekali. Tapi lihat, Cakim bakal coba dipasang begitu saja. PDS yang dikeluarkan untuk mengcover seorang Cakim. Dan bahkan ada seorang Fazisten di sana gak bisa masuk ke arah dalam karena Iris mengcover. Lihat, di sini support, bukan hanya support yang mengcover, tapi gue gak tahu kenapa ya, gameplay EVOS tiba-tiba tuh agak sedikit different kalau kata Profesor KB. Ketika lagi ada Feather Extract, itu Irisnya di rumput dia jagain. Ketika Rubinya mau masuk, itu Rubinya dipukul mundur. Ini OP harus punya satu cara lagi. OP harus paksa dia mengorbankan satu tumbal, entah Tamus ataupun Ruby. Karena untuk apa? Karena untuk semua soft skill yang diberikan terhadap EVOS bisa dimakan oleh Ruby ataupun Tamus. Sedangkan Ejector bisa fokus karena Luminaire. Luminaire-nya dimakan, itu bakal bisa menumbangkan power dari tim fight EVOS. Dan maka ternyata Alekto pada bola di belakang sana. Fazisten mencoba untuk bertahan dan tidak bisa mendapatkan apapun. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Panzer mencoba untuk nge-decay satu buah Ejector, dan Orange Buff lagi diamankan oleh tim EVOS Icon di sini. Silakan Gil. Yes, aku setuju banget sama yang OG Avenger Mas bilang, karena mau nggak mau mesti ada tumbal. Kalau enggak, Luminaire akan terus berjaya dengan ada Feather Ice yang dikeluarkan, damage-nya aja. Karena Fazisten udah langsung seperempat darah yang berkurang. Jadi kalau mungkin misalnya itu bisa dilakukan, Kylie pun ke depan juga enak ketika dia harus berhadapan dengan Cakim ataupun dengan seorang Panzer yang dari belakangnya, dan ngejar seorang Iris bukan jadi problematika lagi ketika Luminaire bisa ditumbangkan. Tapi kita back to the game-nya, masuk ke 13 menit. Coji, lu ngelihat apa kalau misalnya dengan poin 6 berbanding 11 kayak gini? Gimana ya, kalau dilihat sebenarnya OP jalan ninjanya tuh bisa banget. Mungkin alternatifnya bukan, kalau menurut gue sendiri, bukan menumbangkan satu OP untuk ngeluarin semua soul kill EVOS ya, tapi lebih ke arah Ercan. Positioning Ercan itu mesti ngambil banget hero-hero kunci dari EVOS, dan kuncinya siapa aja sih? Ada Luminaire ya kan, ada Iris, dan mungkin ngarahnya ke Y-Force gitu, karena di saat Y-Force diterbangkan pun Fazisten juga masih bisa memberikan beberapa CC. Sementara dari jalan ninjanya EVOS untuk memenangkan game kali ini, dia harus banget ngejaga Luminaire untuk zoningnya, biar supaya kenapa? Biar supaya nih seperti sekarang Bang Kyo, silakan.
Yoi, sudah ada Feather Ice Strike yang di pop up oleh Luminaire. Kali ini benar-benar membuat jarak dan waktu untuk OP yang nggak bisa masuk ke area belakang karena 30 detik lagi Lord akan muncul. Lord yang akan handhunts ini bakal mengerikan banget untuk tim yang mendapatkan Lord tersebut. Tapi teman-teman dari OP sepertinya masih mencoba untuk mendapatkan objektifnya, terutama dari Ozzy. Dia kehilangan banyak gold dibanding dengan Iris. Jadi mau nggak mau dia harus farming terlebih dahulu, mendapatkan item yang lebih sustain supaya bisa ikut teamfight lebih baik lagi nanti ke depannya, Ranger Mas. Oke, tapi kita lihat di situ Cakimnya objektif banget loh. Dia nggak peduli. Dia kalau bisa datang ke teamfight dia pasti teamfight, tapi kalau enggak dia pasti bakal coba untuk mundur. Lihat, dia clear minion aja, bakal coba dipaksa oleh Fazisten. Lotta telah digunakan. Iris mencoba untuk cover, Ozzy menjadi pilihan kedua dan bakal lihat Tempest Softland. Tapi satu buah tambahan menuju ke arah belakang. Pansaris kami, lihat cover yang dilakukan. Cakim berhasil ngebeta triple kill. Looking for man yang sepertinya tidak bisa didapatkan oleh seorang Cakim karena terlalu dalam. Lihat, Cakim melakukan semua isapan menuju ke arah sebuah minion yang membuat ini Bitter terbuka sangat bebas. Ini Bitter sudah diamankan dan bakal coba fokus menuju ke arah gamenya. Bakal coba didapatkan Alex Vandenbroek. Dari pilihan dan Lupiter bersama dengan seorang White Force membuat dia mau jaga berdaya. Fokus menuju ke arah base-nya. This is Evil Cycle Time the game one, Gio. Yes, wipe out yang diberikan oleh Evil's Icon sekaligus hadiah victory. Mendapatkan satu game untuk Evil's Icon. Dan ini membuat game kita semakin memanas karena OP gue yakin dia nggak mau tinggal diam. Mereka udah belajar bagaimana menghadang Lumina nanti di game kedua. Tapi nggak semudah itu. Sang profesor, Profesor